Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Warta Kominfo edisi kali ini merangkum seputar peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di antaranya upacara peringatan dan berbagai kegiatan memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan, serta apa kata mereka tentang kemerdekaan. Bersama saya Septi, inilah Warta Kominfo selengkapnya. Sebelum upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, pasukan pengibar bendera pusaka Hulu Sungai Utara dikukuhkan. Acara pengukuhan tersebut berlangsung di Aula Banua Kita. Sebelum upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Haji Husairi Abdi LC mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Acara pengukuhan tersebut berlangsung pada malam hari di Aula Banua Kita. Pada tahun 2016 ini, dari hasil seleksi beberapa waktu yang lalu terpilih 42 peserta yang terdiri dari 21 orang putra dan 21 orang putri. Mereka merupakan pelajar tingkat SLTA yang berasal dari beberapa sekolah sekabupaten Hulu Sungai Utara, tak terkecuali pelajar yang berasal dari kecamatan terjauh, yaitu Kecamatan Paminggir. Ikrar Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Hulu Sungai Utara diharapkan dapat tampil semaksimal mungkin pada saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, digelar apel Taptu di Tugu Pahlawan Amuntai, serta pawai obor pada malam menjelang 17 Agustus. Pelaksanaan apel Taptu dan pawai obor diikuti oleh TNI, Polri, Pol PP, Linmas PNS, Pramuka, dan para undangan lainnya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Kodim 1001 Amuntai, Letnan Kolonel Infantri Priyanto Eko Widodo SIP, dan selaku Komandan Upacara, Kapten Infantri Joner Sinurat. Aubade upacara Taptu ini dibawakan oleh pelajar MTSN model Amuntai. Dengan suasana malam yang cukup tenang, satu persatu lagu dinyanyikan didengar oleh peserta apel dengan hikmat. Dalam prosesi penyalaan obor secara simbolis oleh Inspektur Upacara kepada 2 orang anggota Pramuka untuk diteruskan kepada anggota pembawa obor sebanyak 250 buah yang sudah disiapkan. Setelah semua obor dinyalakan, barulah anggota pembawa obor dan peserta apel serta tim medis dan tim reaksi cepat BNPB berkeliling kota untuk melaksanakan pawai yang dimeriahkan oleh drum band Bara Agung Pradana binaan Pemkab Hulu Sungai Utara. Apel Taptu dan pawai obor ini dilaksanakan untuk mengenang ketika pada malam hari kemerdekaan para pejuang turun ke jalan mengajak para warga membawa obor dan bernyanyi sambil menunggu penetapan waktu Taptu Hari Kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap malam tanggal 17 Agustus dilaksanakan apel Taptu dan pawai obor tersebut. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV melaporkan. Menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, juga digelar apel kehormatan dan renungan suci pada malam menjelang 17 Agustus. Upacara berlangsung di Makam Pahlawan Tabur, Kecamatan Amuntai Utara. Apel kehormatan dan renungan suci tersebut dilaksanakan tepat pada pukul 24 WITA. Pelaksanaan apel kali ini, Inspektur Upacara oleh Kapolres Hulu Sungai Utara, AKBP Agus Sudaryatno.
dan selaku Komandan Upacara Ibda Agus Sumitro. Sedangkan perwira upacara adalah Aibtu Cece Sudrajat. Sebelum prosesi pembacaan naskah renungan suci, terlebih dahulu lampu dipadamkan dan penyalaan obor dan lilin di atas makam oleh Kesatuan Pramuka. Kegiatan apel yang hikmat ini dilakukan di depan makam para pahlawan untuk mengenang jasa para pejuang kita terdahulu. Dengan suasana lampu yang tidak begitu terang dan dinginnya malam, para peserta apel mengheningkan cipta sejenak yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Doa bersama juga dilakukan, yang dibacakan oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara agar arwah para pahlawan yang gugur sebagai kusuma bangsa mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Makna dari kegiatan ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang terdahulu, dengan kerja nyata di segala aspek kehidupan yang ada untuk membangun Hulu Sungai Utara yang lebih baik. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV, melaporkan. Kami mengadu. Pada tanggal 17 Agustus, Kabupaten Hulu Sungai Utara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Upacara peringatan tersebut berlangsung di lapangan Pahlawan Amuntai. Dalam rangka peringatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus berlangsung upacara pengibaran bendera. Upacara berlangsung di lapangan Pahlawan Amuntai yang diikuti oleh para pejabat, TNI, Polri, pegawai negeri sipil, ormas, dan para pelajar dan mahasiswa di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta para undangan lainnya. Bupati Hulu Sungai Utara, Dr. Andes Haji Abdul Wahid HKMMMSI bertindak selaku Inspektur Upacara dan Kapten Infanteri Joko Suharyadi selaku Komandan Upacara. Dalam upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu hal penting adalah saat-saat proses pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mereka terpilih setelah mengikuti berbagai tahapan seleksi beberapa waktu yang lalu. Bendera siap! Kepada Bang Merah Putih, Rot, senjata! Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi merupakan sebuah pernyataan bangsa Indonesia yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sementara itu, masyarakat Hulu Sungai Utara juga turut menyaksikan jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kerumunan warga tampak memenuhi kawasan di sekitar lokasi upacara. Semuanya berlangsung dengan hikmat hingga berakhir seluruh rangkaian upacara. Pada sore harinya kembali digelar upacara dalam rangka penurunan bendera. Pada upacara ini, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Husairi Abdi LC, bertindak selaku Inspektur Upacara. Kali ini, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Hulu Sungai Utara bertugas untuk menurunkan bendera merah putih. Dalam upacara penurunan bendera, atraksi polisi cilik turut memeriahkan suasana dalam acara tambahan.
Atraksi polisi cilik yang ditampilkan tersebut setelah melalui berbagai tahapan latihan beberapa waktu yang lalu. Istirahat di tempat. Gerak. Stop. Perhatian. Siap. Laksanakan. Satu. 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 Selesai. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV melaporkan. Pemirsa, apa kata mereka tentang kemerdekaan Republik Indonesia? Informasinya akan hadir setelah pesan layanan masyarakat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus telah diperingati di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di hari bersejarah ini, bagaimana komentar warga Hulu Sungai Utara tentang kemerdekaan? Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus telah dilaksanakan. Setiap warga negara Indonesia seharusnya dapat memaknai arti Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari yang bersejarah ini, apa kata mereka? Adek, dari mana? SMA mana? SMA Sabalentai. Ini hari proklamasi yang berapa yuk? 71. Apa makna proklamasi bagi adik-adik? Proklamasi adalah hari kemerdekaan dan kita harus menyambutnya dengan gembira karena negara kita sudah merdeka. Terus harapannya Pak? Harapannya supaya negara lebih maju dan keadilan di negara ini lebih ditegakkan. Ini yang keberapa proklamasi ini dari Pak? Hah? Proklamasi kemerdekaan. Jadi satu makna kemerdekaan maksudnya apa? Selamat Pak. Harapannya? Harapannya mudah lebih baik. SMA 1. Ini hari proklamasi yang keberapa ya? 1. Menurut Edipian Kebertaan, proklamasi ini kemerdekaannya apa? Kemerdekaan bebas melakukan pendapat. Harapannya? Berkreasi, bebas berkarya. Harapannya Pak? Harapannya Indonesia lebih baik, generasi penerusnya lebih cermat, lebih cerdas, lebih berketerampilan yang hebat. Kami dari SMA Negeri 1 Amuntai mengucapkan selamat Hari Jadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Sementara itu, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kata para anggota Paskibraka Hulu Sungai Utara usai bertugas mengibarkan bendera? Rasanya senang Pak dan bangga. Beda Pak, tapi dengan tekad dan keberanian dari saya harus bisa. Jadi dengan mudah saya menjalani. Banyak Pak rintangan yang memang berat, tapi dengan hati saya ingin perjalanan mati itu terasa mudah. Harapan Pian kayak apa semangat Pian dengan kedepannya? Apa yang kita ciptakannya akan yang baik kita jadi. Tentang lagi giat. Mudah-mudahan hari kita bisa bangsa dan negara. Pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hari yang membahagiakan bagi para penghuni lembaga pemasyarakatan di Hulu Sungai Utara.
Pasalnya, mereka mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Dengan adanya remisi ini kayak apa perasaan dia? Terima kasih kepada pemerintah yang memperhatikan kami. Terus untuk kedepannya? Kalau kami lagi lebih baik lah. Kayak ke depan lagi yang lebih banyak lah. Di Hulu Sungai Utara, masih ada beberapa pejuang yang masih bisa menikmati kemerdekaan hingga sekarang. Mereka dikenal dengan istilah pejuang veteran. Di masa sebelum Indonesia merdeka, mereka ikut berjuang melawan penjajah di Hulu Sungai Utara. Terus, tapi yang selama ini ada di mendapatkan pandangan ada ini cukup apalah. Artinya ada perhatian dari pemerintah. Jadi, Kian berharap tadi kayak apa sama pemerintah? Mudah-mudahan dengan juga supaya perjuangan kami begitu walaupun sampai saja pada habisnya kakak mereka. Untuk anggota veteran yang masih tersisa sampai tahun ini berapa lagi? Kita anggota veteran yang ada sampai tahun 2016 nih Pak. Buat anggota pada ini lah sini. Sekarang ada berdua lagi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah semestinya dapat memaknai arti kemerdekaan. Indonesia memang sudah merdeka dari para penjajah, namun perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV, melaporkan. Bagaimana kemeriahan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun ini? Informasinya setelah pesan-pesan layanan masyarakat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar oleh para siswa sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Amuntai atau yang dulunya dikenal sebagai MTSN Model Amuntai juga menggelar berbagai kegiatan. Kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar oleh para siswa sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Amuntai atau yang dulunya dikenal sebagai MTSN Model Amuntai, juga menggelar beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilakukan seperti sepeda hias yang diikuti oleh ribuan pelajar di sekolah tersebut, hiasan yang digunakan pada sepeda dengan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Start dan finish dilakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Amuntai. Selain itu, MTSN 2 Amuntai juga menggelar beberapa perlombaan antar siswanya, seperti tarik tambang, balap karung, dan lain-lain. Dengan ikut memaknai dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kalangan pelajar, diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan di dalam diri para siswa. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV, melaporkan. Lomba Dayung Perahu turut memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bertakwa. Lomba ini berlangsung di kawasan Siring, Tugu Itik, Amuntai. Usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pahlawan Amuntai, masyarakat Hulu Sungai Utara ramai di kawasan Siring, Tugu Itik, Amuntai. Di tempat ini digelar Lomba Dayung Perahu untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bertakwa. Dalam Lomba Dayung Perahu, diperlukan kerjasama yang baik dari masing-masing tim untuk mendayung perahu melaju secepat-cepatnya.
Perahu yang lebih dulu mencapai garis finishlah yang menjadi pemenangnya. Lomba dayung perahu tersebut dimeriahkan dengan berbagai hiburan, sehingga semakin menambah kemeriahan suasana di kawasan perlombaan. Kegiatan-kegiatan lomba memeriahkan hari kemerdekaan seperti ini mengundang kedatangan para pedagang. Mereka berjualan di kawasan perlombaan dengan berbagai aneka jajanan. Keramaian seperti ini selalu mendatangkan keberkahan ketika dagangan mereka ramai diserbu oleh para pembeli. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV, melaporkan. Pengurus Cabang Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar lomba lari 5 km. Perlombaan ini diikuti oleh para pelajar se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengurus Cabang Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Hulu Sungai Utara baru-baru ini menggelar lomba lari 5 km. Diikuti oleh para pelajar tingkat sekolah dasar, SLTP, dan SLTA se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lomba ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus seleksi atlet untuk mewakili Hulu Sungai Utara dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan atau Porprov pada 2017 mendatang. Bupati Haji Abdul Wahid menyatakan bahwa pemerintah selalu mengapresiasi seluruh kegiatan olahraga di Hulu Sungai Utara. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah menyiapkan anggaran guna memfasilitasi para atlet dari berbagai cabang olahraga. Alhamdulillah kita sebetulnya pemerintah daerah mengapresiasi semua kegiatan olahraga. Lewat KONI Kabupaten kita menyediakan anggaran yang cukup, baik untuk latihan, untuk peralatan, untuk uji coba tanding ke daerah lain, sekaligus juga untuk pemusatan latihan ke daerah lain. Jadi untuk olahraga, semua cabang olahraga yang memerlukan istilahnya itu uji prestasi, kita akan fasilitasi semuanya, semua cabang olahraga. Sehingga ini kita harapkan masyarakat boleh memilih cabang olahraga apa saja dan kita mengupayakan pendampingan atau fasilitasi yang bisa. Jadi alat perlengkapan, fasilitas maupun dana yang kita siapkan untuk mereka menguji prestasi mereka di tempat kejuaraan-kejuaraan, baik di daerah, di provinsi, bahkan di nasional, bahkan di kejuaraan internasional. Nah, jadi kita mengapresiasi. Kami meyakini bahwa kalau memang putra-putri Hulu Sungai Utara ini berprestasi, kita akan upayakan mereka memiliki peluang untuk mengikuti perlombaan di semua tingkatan sampai ke internasional. Selama ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Pemuda Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI setempat telah bekerja sama dengan baik demi kemajuan perkembangan kegiatan olahraga di Hulu Sungai Utara. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengadakan pelatihan bagi para atlet, baik pelatihan di dalam maupun di luar daerah, dalam rangka peningkatan kemampuan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Ada cabang-cabang yang sudah memang menjadi unggulan kita untuk memperoleh medali di Porprov, tapi yang tidak yang masih belum, itu kita sudah mengupayakan. Seperti tenis meja itu akan sudah kita kirim ke Jakarta untuk latihan sebanyak 5 orang. Tenis 1 orang itu di Sukoharjo. Dan tanggal 17 ini bulu tangkis juga yang masih prestasinya masih di bawah, itu kita kirim ke Sukabumi di Pelita Bakri tanggal 17 2 hari yang akan datang. Nah, jadi untuk cabang-cabang yang memang lainnya itu sebagian mereka berarti konsentrasi di Hulu Sungai Utara. Nah, seperti basket itu karena orangnya banyak, kalau kita kirim ke luar daerah itu kan biayanya lebih besar. Jadi pelatihnya yang kita datangkan ke Hulu Sungai Utara. Nah, seperti juga drum band tuh jumlah orangnya banyak sampai 60-an. Jadi kalau kita berangkatkan biayanya besar. Pelatihnya yang kita datangkan ke sini supaya ringan. Jadi ada yang berangkat ke sana berlatih di luar, ada juga yang pelatihnya datang ke Hulu Sungai Utara. Nah, itulah cara kita untuk meningkatkan prestasi di Hulu Sungai Utara. Adanya dukungan dari pemerintah untuk memajukan kegiatan olahraga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh atlet di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Tim Liputan, Amuntai Media Center TV melaporkan. Ikatan Sepeda Indonesia atau ISI Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar seleksi atlet sepeda gunung. Seleksi tersebut dalam rangka persiapan atlet Hulu Sungai Utara untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 mendatang. Ikatan Sepeda Indonesia atau ISI Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar seleksi atlet sepeda gunung beberapa waktu yang lalu. Seleksi tersebut dalam rangka persiapan atlet sepeda Hulu Sungai Utara untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 mendatang. Peserta yang diseleksi berjumlah 28 orang yang berasal dari komunitas-komunitas sepeda Hulu Sungai Utara. Nantinya akan dipilih 10 atlet yang akan dilakukan pembinaan lanjutan. Start berlangsung di depan Masjid Lok Bangkai dan finish di depan Tugu Itik dengan jarak tempuh kurang lebih 30 km. Kita mempersiapkan atlet untuk menghadapi Porprov di Tabalong tahun depan. Jadi kita melakukan seleksi dari awal. Nanti dari sekian banyak yang mendaftar sebagai calon atlet akan kita prediksikan untuk peserta untuk Porprov di Tabalong nanti. Untuk peserta yang ikut acara ini ada berapa orang? Untuk hari ini yang mendaftar ada 28 orang yang terdiri dari 27 orang atlet putra dan 1 putri. Itu pelajar atau? Sebenarnya umum, tapi ya rata-rata pelajar yang ikut ini. Kita prediksi awal kita untuk sementara ambil 10 atlet, tapi nanti kita lihat juga berapa kota atlet yang diminta atau bisa didaftarkan di Porprov. Karena semua tergantung dari kota yang diberikan oleh panitia di Porprov nanti. Nanti kita akan selalu melaksanakan seleksi ini selama kita bisa laksanakan dan tetap laksanakan sampai akhir Desember nanti. Kita insya Allah pada bulan Desember kita sudah ketahuan atlet-atlet yang akan diikutkan di Porprov nanti. Para atlet sepeda telah melakukan berbagai persiapan, baik persiapan fisik maupun sepeda yang digunakan. Mereka berusaha dengan sebaik-baiknya agar bisa mewakili Hulu Sungai Utara dalam Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 mendatang. Saya dari klub SBC Sukmaraga Bicycle Community. Namanya siapa? Aroy Hani Aspa. Dari Gaisikom, nama Ahmad Ripan Perdana. Ahmad Rusdianur dari P2BC. Nazmi Aulia dari AKM. Idani dari Kogopia. Rizky Mahpus dari Kogopia. Fisik kami melaksanakan setiap sore, mungkin hanya keliling dari Amuntai ke Alabio atau dari Sungai Malang ke Alabio, keliling ke Tapus, balik lagi ke Sungai Malang, sekitar 21 kilo saja. Untuk sok depan saja, tidak memakai sok belakang karena sok depan itu bisa lebih cepat daripada memakai sepeda yang memiliki sok depan belakang. Harapannya saya berharap sekali ingin menjadi atlet untuk mewakili Hulu Sungai Utara. Ya paling tidak nanti kita akan seleksi lagi selanjutnya. Tim Liputan, Amuntai Media Center TV melaporkan. Memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar lomba memancing. Lomba memancing tersebut berlangsung di salah satu kolam pemancingan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baru-baru ini masyarakat terlihat ramai di kolam pemancingan Aneka Ria yang berlokasi di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Puluhan peserta tampak sangat gembira dan penuh semangat untuk mengikuti lomba memancing yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lomba memancing tersebut sebagai sarana hiburan bagi masyarakat guna menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Peserta lomba kebanyakan berasal dari daerah Hulu Sungai Utara. Dalam perlombaan tersebut, panitia penyelenggara memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memancing sebanyak-banyaknya ikan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Penilaian lomba berdasarkan berat dan banyaknya ikan hasil tangkapan.
Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Tidak hanya di pusat kota, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga diperingati oleh sebagian masyarakat desa. Di Desa Kota Raden Hulu, masyarakatnya juga menggelar upacara. Inilah contoh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang turut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 tahun ini, masyarakat Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah juga menggelar upacara. Peserta upacara mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Prosesi upacara di sini tidak jauh berbeda dengan upacara pada umumnya. Ada pemimpin dan pembina upacara, petugas pengibar bendera, petugas paduan suara, pembaca teks proklamasi, dan lain-lainnya. Namun di sini berlangsung dengan sangat sederhana. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Meskipun sangat sederhana, pelaksanaan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kota Raden Hulu ini tetap berlangsung dengan hikmat. Tim Liputan Amuntai Media Center TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Kominfo kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Septi undur diri dari hadapan Anda. Salam AMC TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.